Oke, sekarang bagi teman-teman yang mau sharing silahkan. Ini mungkin beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita sharing ya, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf, dari Yehuda, dari Benyamin yang dikisahkan tapi dia hanya diam saja sebenarnya. Dari saudara-saudara Yusuf yang lain, dari Yakub mungkin apa yang bisa kita pelajari, atau mungkin kita mau men-sharingkan. Ada yang mau kita sharingkan, kita mau memberikan kesaksian, atau kita mau bertanya juga boleh. Silakan. Bang Ambo, silakan. Ayo. Selamat malam Selamat malam, Bang. teman-teman semua. Saya ini belum mau tanya aja sih. Saya sudah baca, mungkin khusus di bacaan malam ini sebetulnya saya belum bisa melihat sebetulnya saudara-saudara Yusuf itu sebetulnya mereka senang nggak sih? Senang nggak mereka itu kalau mereka udah tahu si Yusuf itu masih hidup gitu? Saya belum bisa lihat apa mereka kecewa, atau kalau dari sisi setelah mereka tahu mereka dikasih makan banyak pulang ke rumah Yakub, tentu mungkin itu senang gitu. Tapi secara overall saya belum bisa lihat itu sebetulnya happy nggak? Ya kalau saya pribadi maksudnya kalau saya itu kakak saya kandung, abang saya itu sebetulnya ada yang nggak sama tapi kurang lebih seperti ini. Abang saya ini merantau dulu gitu, tapi dari perantauan itu dia hilang selamanya gitu. Jadi kebayang kalau kita ketemu lagi gitu kan. Dan sebetulnya abang saya itu memang pada akhirnya kita tahu dia meninggal di perantauan gitu sekian lama. Tapi di sini saudara-saudaranya tahu dia masih hidup gitu. Tapi dulu kan dia juga pergi karena dijual, karena sakit hati lah, bukan diberangkatkan dengan sukacita gitu. Tapi dengan begitu mereka, saya nggak tahu, pengen tanya aja mereka happy nggak sih sebetulnya gitu aja. Menarik ya. Ini pertanyaan yang dalam karena pasti sudah mendalami kisah di sininya. Ya malu, mungkin malu juga benar juga gitu ya. Tapi waktu saya membaca lagi, merenungkan dan membaca beberapa tafsiran gitu ya. Mereka ini jadi sikap mereka, bukan sikap apa istilahnya ya, sikap gitu ya, sikap mereka ketika mereka tahu Yusuf masih hidup itu sama seperti sikap Yakub. Jadi sikap saudara-saudara Yusuf ini ketika mereka tahu bahwa ini Yusuf masih hidup itu sama seperti sikap Yakub, yaitu apa? Kaget karena nggak kebayang dalam pikiran mereka. Yang dulu pernah saya sampaikan ya, bahwa pertama mereka tuh menjualnya tuh ke orang-orang Ismail. Gitu ya. Jadi mereka bukan menjual ke orang Mesir, tapi mereka menjual ke orang-orang Ismail, yang nanti kemungkinan harusnya Yusuf itu diperkirakan harusnya di daerah Arab Utara. Kalau memang Yusuf tetap di orang Ismail, tapi nyatanya dari orang Ismail menjual kepada orang Mesir. Nah, ini yang tidak diduga oleh saudara-saudaranya. Sampailah Yusuf di Mesir. Jadi kaget pasti. Loh kok Yusuf ada di Mesir? Gitu. Kan kita menjual itu ke orang Ismail. Sekalipun dia masih hidup, dia nggak akan di Mesir. Dia di daerah Arab Utara seharusnya. Gitu. Atau Arab Barat. Gitu. Bukan di Mesir. Nah, jadi responnya kaget. Nah, saking kagetnya, mereka tuh apa sih? Stone, gitu apa sih? Stone tuh ya, tuh bahasa Indonesia nggak bisa mendapatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tertegun, wah tertegun. Jadi tertegun, jadi diam seberapa saat dan masih loading, masih memproses ini benar Yusuf nggak ya, gitu. Dan itulah yang ketika saudara-saudaranya itu bilang ke Yakub, Bapak Yusuf masih hidup. Itu sebenarnya Yakub kaget, gitu. Bahkan Yakub sempat tidak percaya, ya kan? Tapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Itu yang dirasakan oleh saudara-saudara juga itu sama.
Jadi kaget dan tertegun dan masih memproses ini beneran Yusuf enggak? Apalagi ketika di Mesir sudah saya sampaikan ya, kebiasaan orang Mesir adalah gundul, kepalanya gundul, tidak berjenggot. Sedangkan orang-orang Asia, saudara-saudara Yusuf, pasti semua berjenggot dengan rambut yang lebat, dengan jenggot yang lebat gitu ya. Pasti kaget dan tertegun dan memproses ini bener Yusuf enggak? Jadi masih stone gitu, masih awkward seberapa lama, ya kan? Maka Yusuf sampai menjelaskan lagi, ya kan ini kan? Akulah Yusuf, tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tertegun gitu. Masih proses ini benar Yusuf nggak? Gitu ya. Sampai akhirnya Yusuf ngomong lagi, marilah dekat-dekat. Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual. 2 kali Yusuf bilang akulah Yusuf gitu. Untuk mencairkan suasana. Jadi mereka pasti kaget. Nah, yang menarik juga adalah di kalimat, nah ini ayat pasal 45 ayat 24. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya, jadi Yusuf melepas saudara-saudaranya untuk pulang ke Kanaan untuk menjemput Yakub dan bilang begini, janganlah berbantah-bantah di jalan. Nah, maksud berbantah-bantah di jalan ini apa? Maksudnya adalah janganlah kamu mempermasalahkan masalah aku dijual dulu. Karena Yusuf tahu, ini yang mereka rasakan itu adalah masih takut. Masih takut, kaget, dan masih memproses. Mereka masih berpikir, aduh, ini yang orangnya aku udah bersalah sama dia, ketemu lagi sama dia, malu pasti tadi yang Kak Yus bilang, malu, kaget, takut, tertegun gitu kan, jadi banyak hal. Tapi sukacita itu tidak dominan, gitu. Bukannya wah Yusuf, bukan begitu. Tapi dia malu, kaget, tertegun gitu, karena mereka sudah lakukan kesalahan. Maka Yesus sampai berpesan, janganlah berbantah-bantah di jalan. Artinya apa? Kamu pulang, tapi kamu nggak usah permasalahkan lagi masalah menjual aku, masalah mau membunuh aku. Jangan kamu permasalahkan lagi. Itu maksud berbantah-bantah kalau kita baca tafsiran ya. Maksud berbantah-bantah itu. Jadi Yesus berpesan, karena apa? Mereka pasti akan flashback ke sana. Bukan akan menceritakan tentang, wah ternyata itu Yusuf ya, wah, keren Yusuf ya, bukan. Tapi mereka akan flashback kepada kesalahan mereka. Wah iya harus, ini orang yang kita bersalah dulu, gara-gara kamu sih, kamu bunuh dia sih, ya enggak, gara-gara kamu. Nih, oh Yahudan yang mau jual dia nih, itu yang Yusuf nggak mau. Maka Yusuf kasih pesan, janganlah berbantah-bantah di jalan. Jadi apa yang mereka rasakan? Kaget, tertegun, malu. Gitu. Baru mereka ketika mereka sampai ke rumah, mungkin sukacita ini baru kembali, baru mulai muncul. Makanya mereka menyatakan ke bapaknya, Yusuf masih hidup. Bahkan dia menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Gitu. Nah, ayahnya juga sama. Ketika melihat kereta yang dikirim Yusuf, baru Yakub bangkit. Gitu. Jadi mereka masih memproses. Ya itu tadi. Mereka malu, kaget, takut, tertegun. Nah, sukacita itu nanti baru di akhir-akhir setelah mereka menyadari bahwa ini bukan mimpi, ya gitu kira-kira. Paling itu sedikit jawaban dari saya pengambil supaya semoga ini ya menjawab pertanyaan. Sip, sangat menjawab. Terima kasih, Pak. Setuju. Silakan yang lain. Ayo Mas Kris, wah monggo silakan. Ya, saya ada pertanyaan Mas. Ini yang perikop yang pertama yang 44 yang ketika Yusuf nyuruh pegawainya untuk menyelinapkan piala dan itu loh. Nah, itu yang saya penasaran, kalau memang tujuan Yusuf itu sebenarnya yang bikin penasaran tepatnya gini, sebenarnya apa sih tujuannya Yusuf itu bikin drama seperti itu gitu? Kalau seandainya ya mungkin dia masih oke, kalau seandainya berpikir seperti manusia, apakah Yusuf ini ada rasa dendam sedikit, jadi makanya, udahlah dipersulit lah, dibikin
drama seperti itu. Ini kan dramatis banget ya ini ya sampai dituduh, dijebak atau gimana jadi bikin mereka ketakutan segala segala macam atau jangan-jangan ada tujuan untuk untuk apa ya, menyadarkan saudaranya gitu. Jadi kan, mungkin Yusuf pengen nggak langsung terus terang, memperkenalkan, ini aku nih saudaramu, bla bla bla, tapi kenapa harus dibikin drama seperti itu? Itu yang saya bikin penasaran gitu. Kalau memang tujuannya, eee, kalau memang tujuannya ending-nya yang di perikop berikutnya ya, gitu. Ya itu Mas, jelas nggak Mas pertanyaannya? Jelas, jelas. Takutnya muter-muter saya. Jelas, pertanyaannya jelas. Oke Dan oke. sangat menarik pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Kris. Nah, kenapa? Ini mau pertanyaan gitu ya. Seakan Yusuf mempermainkan mereka gitu. Nah, ini kembali lagi kepada sesuatu yang pernah dibahas sebelumnya. Yaitu ketika pertama kali saudara-saudara yang datang ke mereka, ke Yusuf gitu ya. Pertama kali mereka saudara-saudara datang ke Yusuf, Yusuf kan berlaku keras sama saudara-saudaranya. Yusuf bahkan memenjarakan Simeon, Yusuf memaksa mereka untuk membawa Benyamin datang. Itulah berlaku jahat lah ke mereka, gitu. Berlaku keras, menuduh mereka sebagai pengintai. Nah, waktu itu sudah pernah saya bahas bahwa tujuan Yusuf itu cuma dua. Cuma dua itu tujuan Yusuf. Yaitu yang pertama adalah supaya mereka bertobat. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui kabar Benyamin dan kabar Yakub bapaknya. Nah, apa yang Yusuf lakukan pada perikop hari ini itu juga tidak lepas dari dua hal itu. Jadi ini ujian terakhir dari Yusuf kepada saudara-saudaranya. Ini ujian terakhir dari Yusuf kepada saudara-saudaranya. Gitu. Setelah Yusuf tahu kabar Benyamin ini seperti apa, oh dia masih hidup, dia sehat, bapaknya juga masih hidup. Nah, Yusuf mau menguji apakah saudara-saudaranya ini itu akan memperlakukan Benyamin sama seperti saudara-saudara yang memperlakukan dia. Dia menguji nih, ketika Yusuf taruh piala itu ke Benyamin, Yusuf mau jebak Benyamin supaya Benyamin jadi budaknya Yusuf. Respon saudara-saudara seperti apa? Apakah membiarkan, wah ya sudahlah, dek, nasibmu dek, wes kamu yang ketemu piala ini sudahlah, kamu jadi budak-budak lah, sana kita pulang balik ke rumah bapak. Apakah seperti itu? Atau mereka membela Benyamin? Nah, mereka mau tahu, Yusuf tuh mau tahu itu sebenarnya. Nah, kalau kita baca tafsiran ya tentu ya. Yusuf tuh mau tahu itu. Apakah saudara-saudara sayang nggak sama Benyamin? Yang notabene-nya Benyamin itu saudara kandungnya, satu ibu, yaitu Rahel dengan Yusuf. Nah, itu yang Yusuf mau tahu. Gitu. Jadi tidak jauh-jauh dari dua alasan yang kemarin. Tentang pertobatan, benar nggak mereka sudah bertobat? Benar nggak mereka sayang sama Benyamin? Dan tentang kabar Benyamin dan perilaku saudara-saudaranya kepada Benyamin. Nah, tapi sepertinya dugaan saya, nah ini baru dugaan saya ya, Yusuf sebenarnya tidak berniat untuk memberitahukan siapa dirinya. Dugaan saya seperti itu. Tetapi setelah Yusuf mendengar khotbah panjang gitu ya, speech panjang dari Yehuda. Yehuda kan sangat banyak, ngomong banyak hal gitu ya di sini ya, panjang sekali ini, bahkan nih speech yang paling panjang di dalam kitab Kejadian, bahkan dalam 5 kitab Taurat itu yang speech Yehuda yang paling panjang. Nah, karena speech Yehuda yang sangat panjang inilah Yusuf akhirnya luluh. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya. Jadi kemungkinan besar Yusuf sebenarnya bukan berniatan mau memperkenalkan dirinya.
tapi hanya mau menguji mereka bagaimana sikap mereka terhadap sikap sesungguhnya saudara-saudaranya terhadap adiknya Benyamin. Adiknya yaitu Benyamin. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Tapi karena speech dari Yehuda akhirnya mengguncangkan hatinya, karena speech dari Yehuda kan menunjukkan pertobatan mereka sebenarnya. Gitu. Menunjukkan pertobatan mereka, menunjukkan tanggung jawab mereka untuk menjaga Benyamin, menunjukkan tanggung jawab mereka untuk menjaga Yakub. Nah, karena itu nanti Leo akan bahas lagi. Ada unsur menarik dalam diri Yehuda. Ya, nanti Leo akan bahas. Nah, karena itu akhirnya Yusuf luluh dan nggak kuat menahan tangisnya gitu ya, karena dia sangat terharu dengan apa yang dikatakan Yehuda. Dia nangis dan dia akhirnya memperkenalkan diri. Nah, begitu Mas Kris, semoga menjawab. Oh iya, benar-benar setuju sih. Soalnya sifat Yehuda kan berubah ya, dari yang dulu yang jual terus sekarang dia jadi apa namanya ya, berani pasang badan untuk saudaranya lah gitu. Jadi ya bisa kelihatan pertobatannya ya. Ya itu sih. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mas Kris. Wah, luar biasa. Ada lagi yang mau sharing atau mau tanya? Tristan, silakan. Wah, mantap nih. Saya pengen nanya sedikit sih Mas, tapi mungkin nggak terlalu berhubungan ke perikopnya. Di ayat 13 kan dikatakan mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya. Nah, sebenarnya saya pengen tanya, kalau di Alkitab itu maksudnya mengoyakkan jubahnya itu apa gitu? Apakah selalu berhubungan dengan pertobatan atau kenapa kalau orang bertobat gitu atau kayak memutuskan untuk bertobat dilambangkan dengan mengoyakkan jubah gitu. Dan mengoyakkan jubah tuh maksudnya gimana gitu? Apakah kayak ngerobek jubah terus jadinya nggak pakai baju atasan atau gimana gitu? Itu dari dulu penasaran sih, kayak kalau di ayat-ayat lain mengoyakkan jubah tuh maksudnya apa gitu. Itu aja sih Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Tristan. Wah, mantap-mantap pertanyaannya. Ini sebenarnya aku pernah nonton satu video, cuman saya agak lupa videonya tepatnya itu di mana gitu ya. Nanti kapan-kapan kalau ketemu saya share bagaimana pengoyakan jubah sesungguhnya itu seperti apa. Jadi pertama kita lihat dulu konteks ini ya, konteks perikop malam hari ini ya. Mengoyakkan jubah di sini tuh secara garis besar, pengoyakan jubah itu lambang penyesalan. Itu secara garis besar. Gitu ya. Pengoyakan jubah itu lambang penyesalan. Nah, dalam konteks perikop malam hari ini, pengoyakan jubah mereka maksudnya apa? Ya mereka menyesal. Aduh, gitu maksudnya. Aduh, kenapa kok gini lagi? Gitu maksudnya. Menunjukkan kekesalan, kegeraman, penyesalan. Tuh kenapa? Ini ada masalah apa lagi? Nah, itu dilambangkan dengan mengoyakkan jubah. Gitu ya. Nah, jadi itu bentuk pengungkapan penyesalan. Overall sebenarnya itu penyesalan, tapi dalam konteks ini penyesalannya penyesalan kenapa ini terulang lagi, kenapa ini terjadi lagi, kenapa ada masalah lagi pas kita mau pulang, mau ke kanan udah di jalan gitu ya. Ini kok ada lagi apa sih? Nah, gitu kira-kira penyesalannya seperti itu dalam konteks ini. Gitu ya. Nah, mengoyakkan itu biasanya cuma di atasnya. Ya, cuma bagian atas. Gitu. Akhirnya nanti waktu orang ketemu sama misalnya kita lihat nih orang yang habis mengoyakkan jubahnya, itu seperti kita ngeliat kayak dia tuh baru dihajar sama orang, gitu. Kayak dia tuh baru kalah perang, baru dihajar sama orang, baru dipukuli, baru dirampok sama orang. Nah itu kelihatannya seperti itu. Jadi mengoyakkan jubah itu bagian atasnya aja biasanya, gitu ya. Yang mungkin bisa sampai semua jubah atasnya itu robek, gitu ya, sampai telanjang dada, atau mungkin hanya bagian atasnya saja, nggak sampai robek semua, sampai bawahnya nggak, gitu. Nah itu pengoyakan jubah. Nah lalu di perkembangan selanjutnya dalam bangsa Israel mengoyakkan jubah
Ada yang saya katakan secara overall, secara general, maksudnya penyesalan, itu mengacu kepada pertobatan. Jadi para imam-imam bait Allah, ketika mereka menyatakan pertobatan, apa yang mereka lakukan? Mereka mengoyakkan jubah, terus mereka menaburi abu di atas kepalanya. Jadi sampai ini tuh abu, pasir, tanah tuh semua di badannya, terus jubahnya tuh koyak gitu ya, sobek semua gitu kan. Tadi yang saya bilang, seperti orang tuh habis dihajar, habis dirampok. Gitu. Itu lambang ketidakberdayaan. Gitu, bahwa saya tidak berdaya, Tuhan. Saya menyesal, saya bertobat, saya mau kembali kepadamu. Ditambah lagi biasanya mereka mengenakan kain kapung. Nah, itu biasanya ditambah lagi itu. Itu dalam perkembangan selanjutnya. Tapi saya katakan, saya ulang lagi, pengoyakan jubah secara umum, secara general, maksudnya adalah penyesalan. Dalam konteks ini, menyesal apa? Menyesal kenapa ini terjadi lagi. Kenapa pas kita mau pulang, ada masalah lagi, kita masih dipanggil lagi sama si penguasa Mesir ini. Itu. Tapi dalam perkembangannya, penyesalannya menjadi penyesalan pertobatan. Nah, ke sana. Terima kasih Tristan, semoga menjawab ya. Terima kasih, Mas. Oke, wah, mantap-mantap nih pertanyaannya. Ayo, siapa lagi? Ada yang mau sharing, mau tanya? Mas Kris, silahkan. Oh iya Mas, ya terima kasih untuk penjelasannya tadi tentang pertobatan Yehuda. Terus ada yang saya tangkap dari hal ini, dari pertobatan Yehuda sama yang Yusuf bilang kan, intinya maksud Tuhan nggak usah takut, maksud Tuhan itu untuk memelihara keturunan Yakub dan segala macam lah. Jadi dia menangkap ada maksud Tuhan dari peristiwa itu. Jadi yang saya tangkap dari kedua peristiwa ini, Tuhan itu bisa memakai situasi sama orang untuk membentuk kita gitu. Jadi dengan situasi yang udah Yusuf lalui seperti yang itu, yang sebelum-sebelumnya dijual itu, menjadikan Yusuf menjadi pribadi seperti itu. Jadi itu kan hasil bentukan Tuhan lewat situasi yang nggak mengenakan lah ya. Nah, dan yang terus situasi yang menekan Yehuda membuat dia menjadi bertobat. Jadi saya melihat pembentukan Tuhan itu bisa lewat dua hal itu. Ya, itu aja sih Mas. Wah, mantap sekali, Mas Kris. Nah, itu akan dibahas lebih detail sama Leo ya. Dalam katekismus juga dikatakan demikian, bahwa jadi ini bentuk orang itu mengakui kemahakuasaan Tuhan. Gitu. Salah satu bentuk orang mengakui kemahakuasaan Tuhan adalah dengan dia bisa melihat penyelenggaraan rencana baik Tuhan, bahkan dalam kondisi buruk, bahkan dalam kejahatan yang orang lain lakukan. Nah, tapi kita tetap bisa melihat rencana baik Tuhan, itu artinya kita bisa mengakui kemahakuasaan Tuhan. Wah, itu menarik. Bahasa katekismus itu bagus sekali. Bagus sekali, keren sekali. Nanti itu akan dibahas lebih dalam lagi saat Leo memaparkannya. Wah, terima kasih banyak Mas Kris. Mantap sekali. Itu salah satu poin penting malam hari ini. Terima kasih. Ada lagi, yuk. Saya masih buka kesempatan untuk sharing nih. Karena tadi di awal saya menjelaskan sesuatu cukup panjang ya. Jadi ini bolehlah sampai jam 8:15 kira-kira. Silakan siapa yang mau sharing lagi? Atau yang mau tanya lagi silakan. Aku mau nambahin aja dikit ya. Ya. Kepikiran sih dari apa yang dibilang Chris tadi gitu ya. Nambahin gitu yang dari Chris bilang. Tuhan bisa pakai orang atau keadaan gitu. Nah, kalau aku melihat dari sisi gini, kadang-kadang kita gitu ya, kita yang nggak melakukan banyak hal jahat sama orang gitu ya, atau kita nggak kenapa-kenapa ke orang gitu. Ya kalau bisa lihat kan bisa Yusuf ini kan juga sama ya, dia nggak jahat ke saudara-saudaranya enggak gitu. Tapi saudara-saudaranya begitu iri sama dia gitu. Sampai dia dijual. Nah, Yusuf juga termasuk orang kesayangan bapaknya gitu. Nah,
itu menimbulkan iri di kalangan saudara-saudaranya. Terkadang kita nggak bisa nutup kemungkinan gini, kita yang udah setia lah gitu ya dibandingkan mungkin saudara-saudara kita lah yang mungkin, mereka melihat kita tuh yang lebih rohani mungkin dari antara yang mereka, atau kita nggak usah terlalu rohani lah, kita yang, baik-baik lah hidupnya gitu, nggak aneh-aneh, lurus-lurus gitu hidupnya. Tapi kadang-kadang kita ngalami banyak hal yang nggak enak gitu kadang-kadangnya bisa bisa ngalamin hal-hal buruk bisa terjadi gitu. Nah, makanya kan suka ada gitu kadang-kadang kalau kita baca-baca, baca-baca kisah-kisahnya orang gitu ya, atau kita baca-baca quote gitu. Kenapa ya orang baik sering mengalami banyak kesengsaraan gitu ya. Nah, ya kita lihat lagi, ya sama lah ya dengan Yesus juga gitu. Ya contohnya Yesus, yang orang-orang yang pilihan Tuhan ya termasuk Yusuf juga gitu kan, orang-orang baik-baik gitu. Ada yang salah dengan dia? Nggak ada yang salah. Kan dia disayang bapaknya gitu ya. Kan bukan permintaan dia untuk disayang bapaknya, tapi dia sangat disayang sama bapaknya. Tapi dia mengalami hal-hal yang nggak enak gitu loh. Mengalami banyak penderitaannya, dibuang, dijual, difitnah lah, dipenjarakan. Itu kan nggak sesuatu yang mengenakkan gitu. Padahal tahu kita tuh disayang sama bapak kita. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Tahu kita mungkin udah rajin gereja, rajin ini dan itu, anak soleh lah bisa dibilang gitu ya, nggak yang aneh-aneh hidup kita gitu. Tapi kenapa kita banyak mengalami penderitaan? Nah ini juga jadi pemikiran buat kita. Nah tadi Bertus juga udah bilang, itulah bentuk kemahakuasaannya Tuhan. Tuhan bebas lakukan apapun atas kehidupan kita. Mau kita itu anak yang baik atau kita anak yang begajulan atau kita anak yang jahat, itu pun di mata Tuhan itu bentuk kemahakuasaannya Tuhan gitu. Dia bisa pakai sebebas dan semau-maunya dia. Kok kenapa ya aku udah jaga kesehatan, kok ayah aku penyakitan, kita bilang, kok ini orang baik kok cepat matinya. Banyak ya story-story gitu, banyak kisah-kisah hidup orang macam-macam gitu ya. Udah setia sama suaminya, selingkuh. Udah suaminya baik, istrinya nggak baik gitu ya. Banyak kisah-kisah gitu, sangat berwarna kisah-kisah hidup gitu. Tapi ya itulah bentuk kenapa ya Tuhan hal ini terjadi sama lah ya. Maksudnya aku pikir teman-teman di sini juga banyak-banyak alami problem-problem gitu dalam kehidupan. Ya hal-hal yang banyak hal kita tidak mengerti kayak lagu ya. Banyak hal yang kita memang nggak mengerti, tapi satu hal yang kita mengerti, Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dan saya juga termasuk orang yang sering bertanya sama Tuhan, "Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya begini? Kenapa ya hal-hal yang di luar ekspektasi saya bisa terjadi, di luar rencana kehidupan saya bisa terjadi A dan B malah bertolak belakang," gitu ya. Eee, sama sekali nggak mengerti. Cuma ya kita lihat dari kisahnya Yusuf. Emangnya Yusuf ngerti kalau dia nanti akan jadi perdana menteri? Emangnya ngerti kalau dia nanti akan seperti apa? Walaupun dia seorang pemimpi ya, gitu. Nanti kamu tuh semua akan tunduk sama satu, jerami ini, kayak gitu-gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa tahu kenapa orang bisa tunduk sama kita, karena ada sesuatunya diri kita, makanya, eee, mereka tunduk. Tapi kan itu melalui proses gitu ya. Nah, kita nggak pernah bisa tahu gitu. Ya saya juga sadar gitu ya, kita nggak pernah bisa tahu gini, kadang-kadang kenapa ya hal ini terjadi? Ternyata memang rencana Tuhan itu yang sangat 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 di luar dari nalar kita. Sangat sangat, berbeda banget dengan pikiran kita. Kita pikir, cuma begini, paling juga gue jatuh-jatuhnya ya ibu rumah tangga tok. Kalau perempuan kemana lagi? Dia berkarir juga ujung-ujungnya dia ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, ya udah titik itu. Tapi nggak serta-merta hanya itu ternyata teman-teman. Ya udah kalau nanti gue udah beres kuliah, nikah gitu ya, kalau yang laki cari duit, besarin anak, ya udah gitu. Tapi kalau dalam Tuhan tuh nggak serta-merta begitu aja gitu ya. Ada rencana Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Lewat apa? Lewat yang kita alami dalam kehidupan kita gitu. Ada rencana itu besar dan saya yakin percaya gitu orang-orang dalam Tuhan itu, mmm, punya tugas-tugas mulia dari Tuhan gitu. Kayak kisah Yusuf ini merupakan sangat inspiratif ya, sangat menarik sekali untuk kita bahas dan saya banyak banget belajarnya dari kisah ini gitu ya, dari kisah Yusuf ini. Bukan hanya dari orangnya saja, bahkan Yusuf sendiri pun. Nah, Yusuf sendiri pun orang yang termasuk orang yang takut Tuhan ya, orang yang setia melakukan hal segala sesuatunya dengan excellent gitu ya, tanpa perbantah-bantahan sama Tuhan, tidak selalu kayak kita nih, "Kenapa ya Tuhan? Kenapa aku mengalami hal A, B, C? Kenapa ya Tuhan aku dibeginiin? Kenapa aku nggak diperlakukan baik, kenapa ya Tuhan mereka tuh nggak hormat sama saya, kenapa ya Tuhan? Nah, hal-hal semacam itu, Yusuf nggak begitu.
Nah, itu yang harus kita pelajari juga gitu. Sekarang saya yakin percaya ada lebih dari 14 orang di tempat ini, orang-orang yang baik kalau menurut saya ya, orang-orang yang setia gitu ya. Nah, kita orang-orang setia ini udah layak dan sepantasnya, apa ya, udah layak dan sepantasnya itu kita mengerti hal ini gitu. Saya, udah layak sepantasnya pasti kita orang-orang pilihan Tuhan gitu loh. Kalau nggak mungkin kita ada sampai detik ini dan, masih percaya Yesus, sekalipun mungkin masalah kita hampir membuat kita nggak percaya lagi dengan kemahakuasaan Tuhan gitu ya. Tapi yakin percaya, itu hanya, apa ya, itu hanya mungkin terkadang kita lelah aja gitu. Tapi yakin dan percaya, God is good all the time ya. Tuhan paksa kita, bahkan saya juga minta, Tuhan paksa saya. Di tengah-tengah saya tidak punya iman sekalipun, paksa saya untuk tetap berjalan dalam kehendak-Mu gitu. Nah itu sih teman-teman, so amazed lah. Itu aja, nanti panjang-panjang saya malah mengalah-ngalahin yang ngomong lagi. Makasih. Terima kasih sayang. Terima kasih. Ada lagi? Ini masih ada waktu nih untuk kita, untuk yang mau sharing atau mau tanya, silakan. Wah, seru malam hari ini ya. Karena Yusuf sangat emosional sekali dia. Maksudnya emosional itu sangat, maksudnya masuk ke emosinya, ke perasaan ya. Sampai dia menangis sangat keras, bahkan sampai Firaun tahu kalau Yusuf itu menangis. Luar biasa. Melankolis ya. Jadi Yusuf itu emang melankolis nih. Yusuf ini. Melankolis dan koleris sepertinya. Ya, maka dia excellent. Biasanya orang melankolis dan koleris itu excellent. Gitu ya. Ada lagi yang mau sharing, yang mau tanya? Tidak ada? Oke. Nanti semoga setelah pemaparan masih ada waktu ya untuk kita saling sharing lagi, untuk tanya-tanya lagi. Oke. Nah, saya akan sampaikan poin pertama saja. Nah, nanti poin selanjutnya akan disampaikan oleh Leo.